Aku menolongmu. Kamim Gelapisya. Kamu harus kuat. Bayangkan, suatu hari kamu pulang kerja dengan tubuh lelah dan pikiran penuh beban. Di pinggir jalan, kamu melihat seorang pria asing tergeletak tak berdaya. Penampilannya biasa saja, tak ada yang istimewa. Tanpa berpikir panjang, kamu menolongnya hanya karena satu alasan sederhana, kemanusiaan. Kamu tidak tahu siapa dia. Kamu tidak bertanya apa jabatannya. Kamu bahkan tidak berharap akan bertemu lagi dengannya. Namun, 1 bulan kemudian, hidupmu berubah total. Telepon misterius mulai berdatangan. Orang-orang berpakaian rapi mencarimu. Namamu tiba-tiba disebut dalam rapat penting yang tak pernah kamu bayangkan. Dan ketika kebenaran itu terungkap, kakimu gemetar. Karena pria yang dulu kamu tolong di pinggir jalan itu ternyata bukan orang biasa. Dia adalah seorang pria super kaya, pemilik perusahaan raksasa, seorang miliarder yang namanya membuat banyak orang tunduk hormat. Tapi kejutan terbesarnya belum datang. Karena bukan ucapan terima kasih yang ia sampaikan, melainkan sebuah permintaan yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Sebuah permintaan yang akan mengubah nasibmu selamanya. Assalamualaikum, selamat datang di Pandora Bercerita TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga Allah melindungi langkahmu, melapangkan rezekimu, dan menguatkan hatimu. Amin. Kisah ini bermula di sebuah kota yang tak terlalu besar, di mana hiruk-pikuk kehidupan berjalan seperti biasa. Di sanalah tinggal seorang perempuan sederhana bernama Alia. Ia bukan siapa-siapa. Tidak terkenal, tidak kaya, dan tidak memiliki kehidupan yang istimewa. Setiap hari ia berangkat pagi, pulang petang, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil dengan gaji pas-pasan. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung sunyi, karena ia lebih sering menghabiskan waktu untuk bekerja dan membantu ibunya di rumah. Alia dikenal sebagai pribadi pendiam, tetapi berhati lembut. Ia terbiasa menahan lelah, menelan kecewa, dan menerima hidup apa adanya. Baginya, yang terpenting adalah tetap jujur, bekerja halal, dan tidak merepotkan orang lain. Ia tidak pernah bermimpi tentang kehidupan mewah, apalagi membayangkan bersanding dengan orang-orang berkuasa. Hidupnya lurus, datar, dan nyaris tak pernah berubah. Hingga suatu sore, ketika hujan baru saja reda dan langit tampak kelabu, langkah Alia terhenti di sebuah trotoar yang sepi. Di sanalah, tanpa ia sadari, takdir mulai menulis kisah yang sama sekali baru. Sebuah pertemuan yang tampak sepele, bahkan nyaris terlupakan, namun justru menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengguncang hidupnya. Dan Alia sama sekali tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir hidupnya sebagai perempuan biasa. Langkah Alia seketika melambat. Matanya tertuju pada sosok pria yang tergeletak di tepi trotoar, tepat di bawah lampu jalan yang redup. Pria itu mengenakan jas rapi, namun tubuhnya tampak lemas dan wajahnya pucat. Nafasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sekilas, ia tampak seperti seseorang yang kelelahan, namun ada sesuatu yang terasa tidak beres. Orang-orang lalu lalang di kejauhan, sebagian melirik sekilas lalu pergi. Tak satu pun berhenti. Alia ragu. Ia perempuan sendirian, hari sudah hampir gelap, dan pria itu orang asing. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan dorongan nurani. Hingga akhirnya ia mendekat, berjongkok, dan memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Detik itu juga, ia sadar, jika ia pergi, mungkin tidak akan ada yang kembali menolong pria ini. Dengan tangan gemetar, Alia memesan ojek online dan meminta bantuan sopir untuk membawa pria itu ke klinik terdekat. Di sepanjang perjalanan, pria itu beberapa kali kehilangan kesadaran. Alia menggenggam tasnya erat-erat, berdoa dalam hati, berharap keputusannya tidak berujung petaka. Di klinik, dokter mengatakan pria itu mengalami kelelahan ekstrim dan dehidrasi berat. Ia butuh istirahat dan pengawasan. Alia mengurus administrasi seadanya, bahkan membayar biaya awal dengan uang yang sebenarnya ia sisihkan untuk kebutuhan rumah. Ia tidak meninggalkan nama lengkap, tidak menunggu ucapan terima kasih. Setelah memastikan pria itu stabil, Alia pergi begitu saja, mengira peristiwa itu akan berakhir di sana. Namun sejak malam itu, perasaan aneh mulai menyelimuti Alia. Seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Beberapa hari kemudian, ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Saat diangkat, suara di seberang hanya terdiam, lalu sambungan terputus.
Kejadian itu berulang. Hingga suatu pagi, Alia mendapati dua pria berjas berdiri di depan kantornya, menanyakan namanya dengan ekspresi serius. Dan saat itulah Alia mulai menyadari bahwa bantuan kecilnya di pinggir jalan telah menariknya masuk ke dalam sebuah kisah besar yang belum ia pahami. Sebuah konflik yang perlahan membuka tabir rahasia tentang pria asing itu, dan tentang masa depan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Sejak kedatangan dua pria berjas itu, hidup Alia tak pernah benar-benar tenang. Mereka tidak memperkenalkan diri secara jelas, hanya menyebut bahwa mereka mewakili seseorang yang pernah ia tolong. Nada bicara mereka sopan, tetapi tatapan mata mereka membuat Alia merasa kecil. Mereka menanyakan hal-hal sederhana, tanggal kejadian, lokasi, kondisi pria itu. Namun setiap pertanyaan terasa seperti interogasi halus yang membuat dadanya sesak. Hari-hari berikutnya, keanehan demi keanehan terus terjadi. Alia mulai merasa diikuti. Mobil hitam kerap terparkir tak jauh dari rumahnya. Panggilan telepon masuk tanpa suara. Bahkan di tempat kerja, atasannya memanggilnya dan menyampaikan bahwa ada pihak luar yang menanyakan data pribadinya. Alia panik. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Apakah keputusannya menolong orang asing itu adalah kesalahan besar? Pada suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Alia mencari berita di internet, menelusuri kejadian pria pingsan di trotoar. Dan di sanalah ia menemukan potongan informasi yang membuat tangannya gemetar. Foto pria itu muncul di layar ponselnya. Wajah yang sama, jas yang sama, dengan judul berita besar tentang seorang pengusaha raksasa yang sempat menghilang dari publik selama beberapa hari karena kondisi kesehatan serius. Nama itu bukan nama sembarangan. Pria tersebut adalah pemilik jaringan perusahaan nasional, sosok yang jarang tersentuh media, dan dikenal sangat tertutup. Alia terduduk lemas. Ia baru menyadari bahwa pria yang ia tolong tanpa pamrih itu adalah orang yang kehidupannya dijaga ketat, dilindungi, dan penuh rahasia. Namun komplikasi tak berhenti di sana. Sebuah undangan resmi tiba di rumah Alia, disampaikan dengan cara yang nyaris seperti perintah. Ia diminta datang ke sebuah gedung mewah di pusat kota. Tidak ada penjelasan detail. Hanya satu kalimat pendek di akhir surat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Kehadiran Anda sangat menentukan masa depan seseorang. Alia bimbang. Jika ia datang, ia tak tahu apa yang akan dihadapi. Jika ia menolak, ia takut konsekuensinya jauh lebih besar. Di titik itu, Alia sadar, ia bukan lagi sekadar penolong anonim. Ia telah terseret ke pusaran konflik yang melibatkan kekuasaan, rahasia, dan keputusan besar yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dan ia belum tahu bahwa pertemuan berikutnya akan membawa kejutan yang sama sekali tak siap ia terima. Gedung itu menjulang tinggi, dingin, dan terasa asing bagi Alia. Setiap langkah kakinya di lantai marmer memantulkan suara gugup yang tak mampu ia sembunyikan. Pria-pria berjas hitam mengantarnya melewati lorong panjang hingga berhenti di depan sebuah pintu besar. Tanpa banyak kata, pintu itu terbuka perlahan, dan dunia Alia seakan berhenti berputar. Di dalam ruangan, duduk seorang pria dengan postur tegap dan wajah yang kini jauh lebih segar dibanding terakhir kali ia lihat di pinggir jalan. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa, namun menyimpan kelelahan yang dalam. Alia mengenalinya seketika. Pria asing yang dulu terbaring tak berdaya itu kini berdiri sebagai sosok yang kehadirannya membuat orang lain menunduk hormat. Suasana hening menyelimuti ruangan. Alia menunduk, tak tahu harus berkata apa. Pria itu memecah keheningan dengan suara tenang namun berat. Ia mengucapkan terima kasih, bukan dengan bahasa formal, melainkan dengan nada yang tulus dan penuh tekanan emosional. Ia mengakui bahwa hari itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Hari ketika ia merasa semua kekuasaan, uang, dan pengaruh tak lagi berarti apa-apa. Lalu, dengan nada yang membuat Alia tercekat, pria itu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Selama bertahun-tahun, ia dikelilingi orang-orang yang hanya mendekat karena harta dan nama besar. Ketika ia jatuh tak berdaya, tidak satu pun dari mereka hadir. Justru seorang perempuan asing, tanpa tahu siapa dirinya, yang memilih berhenti dan menolong. Pria itu berdiri, melangkah mendekat, dan menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata bahwa sejak kejadian itu, hidupnya berubah. Ia mulai mempertanyakan makna kepercayaan, ketulusan, dan kesepian yang selama ini ia pendam. Dan di titik itulah,
Ia mengucapkan kalimat yang membuat jantung Alia hampir berhenti berdetak. Ia meminta Alia menjadi istrinya. Ruangan terasa sesak. Alia terpaku, pikirannya kosong. Ia tidak menangis, tidak bersuara. Ia hanya merasakan dunia runtuh dan terbentuk kembali dalam satu tarikan napas. Permintaan itu bukan sekadar lamaran, melainkan beban besar yang menuntut jawaban. Jawaban yang akan menentukan masa depan dua kehidupan yang berasal dari dunia berbeda. Alia ingin menolak, ingin lari, ingin berkata bahwa ia hanyalah perempuan biasa. Namun di balik rasa takut itu, ia melihat ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Seorang pria yang terbiasa memerintah kini berdiri rapuh, menyerahkan masa depannya pada satu jawaban sederhana darinya. Dan tepat di detik itu, Alia menyadari bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Setelah kalimat itu terucap, ruangan kembali sunyi. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada senyum berlebihan. Bahkan tidak ada jawaban yang langsung keluar dari bibir Alia. Yang ada hanyalah jarak. Jarak antara harapan dan kenyataan yang terasa semakin nyata. Pria itu tidak memaksa, tidak mendesak. Ia hanya memberi waktu, seolah memahami bahwa keputusan sebesar ini tidak bisa lahir dari keterkejutan semata. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perasaan yang tak menentu. Alia kembali ke rutinitasnya, namun semuanya terasa berbeda. Meja kerjanya tampak sama, jalan pulang masih dilalui, tetapi pikirannya terus kembali pada satu momen di ruangan megah itu. Lamaran tersebut bukan hanya soal cinta atau kekayaan, melainkan tentang keberanian meninggalkan kehidupan lama yang ia kenal. Sementara itu, pria miliarder itu mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Tidak lagi hadir sebagai sosok dominan dan berwibawa, melainkan sebagai pria yang penuh luka. Trauma masa lalu, pengkhianatan dari orang terdekat, dan kesepian panjang mulai terungkap satu persatu. Ia sering ragu, mudah curiga, dan terkadang menarik diri tanpa alasan jelas. Alia menyadari bahwa berada di dekatnya berarti bersedia menghadapi badai yang tidak terlihat. Tekanan datang dari berbagai arah. Lingkungan sekitar Alia mulai berubah sikap. Ada yang memujanya, ada pula yang memandang sinis. Desas-desus menyebar, menuduhnya mengejar harta dan status. Tidak sedikit yang meremehkannya, seolah kebaikan yang ia lakukan tak pernah ada artinya. Di titik ini, Alia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Namun antiklimaks ini bukan tentang kehancuran, melainkan tentang kesadaran. Alia menyadari bahwa kehidupan baru tidak otomatis membawa kebahagiaan. Setiap pilihan besar selalu menyisakan harga yang harus dibayar. Ia belajar bahwa mencintai seseorang yang terluka berarti siap bersabar, bukan berharap kesempurnaan. Dan pria itu pun mulai memahami bahwa ketulusan tidak bisa dibeli dengan kekayaan, melainkan dirawat dengan kejujuran dan waktu. Ketegangan memang menurun, tetapi makna cerita justru mengendap lebih dalam. Alia dan pria itu belum sampai pada jawaban akhir. Mereka masih berdiri di persimpangan, bukan lagi dalam gemuruh emosi, melainkan dalam keheningan yang menuntut kejujuran hati. Dan dari keheningan itulah, keputusan sesungguhnya perlahan akan lahir. Keputusan itu tidak lahir dalam satu malam. Tidak ada jawaban dramatis, tidak ada air mata yang jatuh bersamaan dengan janji manis. Yang ada hanyalah proses panjang yang sunyi. Alia memilih untuk tidak terburu-buru. Ia meminta waktu, bukan untuk menjauh, melainkan untuk mengenal lebih dalam, bukan tentang harta, kekuasaan, atau nama besar, tetapi tentang manusia di balik semua itu. Pertemuan demi pertemuan mereka lalui dengan cara sederhana, tanpa protokol berlebihan, tanpa sorotan publik. Alia melihat sisi pria itu yang jarang diketahui orang lain, kegelisahan yang disembunyikan, ketakutan akan kehilangan, dan rasa bersalah karena hidup yang selama ini hanya diukur dengan pencapaian materi. Pria itu pun perlahan belajar menurunkan temboknya, memahami bahwa kepercayaan tidak tumbuh dari kontrol, melainkan dari kejujuran. Di sisi lain, Alia juga berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa menolong seseorang tidak selalu berakhir indah, namun keikhlasan tak pernah sia-sia. Ia belajar menegaskan batas, mengatakan tidak ketika perlu, dan tidak mengorbankan jati dirinya demi kenyamanan orang lain. Justru di fase inilah Alia tumbuh. Bukan sebagai perempuan yang beruntung, tetapi sebagai pribadi yang matang. Tekanan dari luar mulai mereda seiring waktu. Gosip kehilangan tenaga ketika Alia tetap berdiri sederhana.
Ia tidak berubah, tidak silau, dan tidak larut dalam kemewahan. Sikap itulah yang perlahan meyakinkan pria tersebut bahwa ketulusan Alia bukanlah kebetulan sesaat, melainkan nilai hidup yang ia pegang teguh. Akhirnya, tanpa paksaan dan tanpa drama, kesepakatan lahir di antara mereka. Bukan tentang pernikahan terlebih dahulu, melainkan tentang komitmen untuk berjalan seiring, saling memperbaiki, saling menyembuhkan, dan saling menjaga martabat masing-masing. Di titik ini, konflik tidak lagi mendominasi. Ia selesai bukan karena menang atau kalah, tetapi karena dipahami dan diterima. Resolusi ini tidak menggelegar, namun justru menenangkan. Karena yang selesai bukan hanya masalah di luar, tetapi juga pergolakan di dalam hati. Dan dari ketenangan itulah, jalan menuju akhir cerita mulai terbuka dengan cara yang paling manusiawi. Beberapa bulan kemudian, hidup Alia berjalan dengan irama yang baru, namun tidak kehilangan kesederhanaannya. Ia tidak berubah menjadi sosok yang silau oleh kemewahan, dan pria itu pun tidak lagi terjebak dalam kesepian yang panjang. Mereka memilih melangkah perlahan, membangun hubungan di atas kepercayaan, bukan keterkejutan atau rasa berutang budi. Tanpa pesta besar dan sorotan berlebihan, pernikahan itu akhirnya terlaksana dalam suasana yang tenang dan hikmat. Bukan karena keajaiban sesaat, melainkan karena proses panjang yang dilalui dengan kesadaran dan kejujuran. Alia menyadari bahwa hidup tidak selalu menghadiahkan jalan mudah, tetapi selalu menyediakan makna bagi mereka yang bersedia bersabar. Pria itu pun menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya, ketenangan. Bukan karena kekayaan, melainkan karena hadirnya seseorang yang melihatnya sebagai manusia, bukan simbol kekuasaan. Bersama Alia, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjaga yang telah dipercayakan. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal sederhana namun mendalam. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah salah alamat. Ia mungkin tidak langsung berbuah manis, tetapi selalu menemukan jalannya sendiri. Karena pada akhirnya, takdir bukan tentang siapa yang paling kaya atau berkuasa, melainkan siapa yang tetap manusia di tengah segala kemungkinan. Sahabat Pandora bercerita, dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan yang lahir dari ketulusan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak langsung dibalas, tidak selalu dimengerti, tetapi selalu dicatat dan menemukan jalannya sendiri. Jangan pernah lelah menjadi orang baik, meski dunia tak selalu adil dalam membalasnya. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan, dan dari kota mana kamu menonton. Doa terbaik kami untuk setiap langkah hidupmu. Jangan lupa subscribe Pandora Bercerita TV, aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Karena di video selanjutnya, akan ada cerita lain yang tak kalah mengejutkan, kisah yang mungkin saja sangat dekat dengan kehidupanmu. Sampai bertemu di cerita berikutnya.